kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Ku selalu cinta Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang baru yang daripadamu Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang membimbing kami, menuntun kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yang tentunya pasti akan menguatkan kita, mengingatkan kita, ya, memperingatkan kita tentang apa mungkin yang sering kita lupakan, ya, apa yang sering kita lalai dalam kehidupan ini. Nah, sebelumnya mungkin saya akan buka dengan sebuah pertanyaan. Kalau kita pagi hari ya bangun, pertama kali kita membuka mata, itu apa yang terlintas di pikiran kita? Ada beberapa orang, ada yang bangun mungkin masih bahasa gaulnya zong gitu ya. Di pikirannya nggak mikir apa-apa, masih kalau bahasa Jawanya belum genep gitu ya, belum jangkep gitu. Atau mungkin ada juga jenis lain yang kalau bangun tidur langsung tergopoh-gopoh gitu ya. Bangun tidur langsung bingung dengan banyak hal yang harus dilakukan pada hari itu. Mungkin ada ibu-ibu yang punya anak yang masih bersekolah. Atau mungkin ada bapak-bapak yang bekerja, ya, yang langsung memikirkan beban pekerjaannya hari itu. Ya, atau mungkin sebaliknya ya, ada juga ibu yang bekerja, bapak yang di rumah gak masalah ya. Nah, saat kita pertama kali membuka mata, gitu ya, memulai hari kita, biasanya apa yang terlintas di pikiran kita? Itu sangat menggambarkan apa yang benar-benar ada di dalam hati kita selama kehidupan ini, gitu ya. Selama kita hidup, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu dapat dinilai atau dapat dilihat, salah satunya ya, bukan semuanya. Salah satunya adalah saat kita bangun tidur. Saat kita memulai hari kita, apa yang kita pikirkan pertama kali. Nah, sekarang kita sama-sama akan merenungkan gitu ya. Dalam kehidupan ini sebenarnya yang utama itu apa? Apa yang menjadi, yang merampas pikiran kita gitu, yang memenuhi pikiran kita, yang memenuhi hari-hari kita itu sebenarnya apa? Seringkali kita ini terlena dengan kesibukan-kesibukan yang kita miliki. Ya, mungkin kita bekerja atau kita mengurus sesuatu atau mungkin bahkan pelayanan gitu ya, ada yang full time pelayanan dan lain sebagainya. Semuanya menyita pikiran kita. Saya akan buka dengan sebuah cerita gitu ya. Saya melayani secara penuh waktu di gereja gitu ya, dan kadang-kadang memang ada hal-hal yang harus diselesaikan pada hari itu juga gitu ya. Dan akhirnya dari pagi bangun sampai mungkin malam sekali gitu ya, hampir menjelang tengah malam mungkin saya harus menyelesaikan beberapa hal. Nah, seringkali ibu saya selalu mengingatkan saya gitu. Ayo pulang ya, segera istirahat gitu. Selesaikan dan lain sebagainya. Dan saya dalam hati saya berpikir, loh, tugas saya belum selesai gitu ya. Tugas saya ini masih banyak yang harus diselesaikan. Nah, kemudian ibu saya bilang seperti ini. Lah, yang memberi tugas itu kan mama gitu ya.
Karena waktu awal-awal dalam pelayanan saya memang yang memberi tugas, yang menginstruksi segala sesuatu tentu saja ibu saya gitu ya. Karena ibu saya juga memegang beberapa pelayanan di gereja. Jadi ibu saya mengingatkan, kan yang memberi tugas mama. Kalau mama suruh pulang ya pulang, selesai. Seperti itu kira-kira. Nah kemudian saya berpikir, seringkali kita ini sibuk dengan masalah kita, sibuk dengan bukan masalah saja ya, dengan memang tanggung jawab kita ya, pekerjaan kita. Sehingga kita lupa untuk menghabiskan waktu kita ya, bukan hanya menyisihkan ya, tetapi benar-benar menyediakan waktu kita untuk berkomunikasi dengan pribadi yang memberikan kita pekerjaan itu. Kadang kita lupa, kita merasa bahwa ya ini pekerjaan saya, ini tanggung jawab saya, di sini saya dapat makan gitu ya, di sini saya harus menyelesaikan segalanya. Kita lupa menyediakan waktu yang khusus untuk berkomunikasi dengan seorang pribadi yang sesungguhnya menginstruksikan kita, menempatkan kita dalam posisi kita, dan lain sebagainya. Dan kita akan sama-sama lihat dari sebuah contoh ya. Dalam Markus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-32. Dikatakan seperti ini, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara sebab mereka mengenal Dia. Di ayat 32 sampai ayat 34 ini disebutkan bahwa betapa sibuknya Yesus. Banyak yang harus Dia lakukan. Dia harus bertemu ribuan orang. Ya. Dia nggak hanya bertemu 1-2 orang untuk melayani mereka. Nggak, ribuan. Dan kasusnya bermacam-macam. Ada yang sakit, ada yang kerasukan setan. Ya. Dan banyak hal. Belum lagi kalau kita lihat di dalam cerita-cerita yang lain ya, dalam kisah-kisah yang lain yang dituliskan dalam Alkitab. Belum lagi Yesus harus menghadapi yang namanya ahli Farisi lah, ahli Taurat dan lain sebagainya. Sibuk sekali. Dalam satu hari banyak sekali yang Dia lakukan. Dan disebutkan di ayat yang ke-32 ini, menjelang malam bahkan hampir malam, itu masih ada saja yang dikerjakan oleh Yesus. Masih ada saja yang harus Dia lakukan. Melayani banyak orang. Ya, karena banyak orang yang membutuhkan Dia. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang ke-35? Dikatakan seperti ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Selalu menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa. Bapa itu siapa? Pribadi yang menempatkan Dia di bumi ini, ya, yang menginstruksikan apa yang harus Dia lakukan, ya, yang memang sengaja Tuhan Yesus ada di bumi untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus tidak pernah lupa untuk berkomunikasi dengan Bapa yang di surga. Kalau Yesus pagi hari itu mungkin Dia ngomong sama Bapa, aku mau istirahat gitu ya. Sampai malam kemarin aku melayani banyak orang. Itu kan yang nyuruh juga Bapa kan. Tapi bukan itu yang Dia lakukan. Dia menyediakan waktu khusus berkomunikasi dengan pribadi yang memberikan itu semua kepadanya. Dan apakah, oh ya memang kan ada waktu khusus buat Yesus ya, memang mungkin waktu pagi itu memang Dia lagi kosong gitu ya. Kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Masih tidak habis juga pekerjaan Yesus. Masih banyak yang menunggu. Masih ada hal-hal yang harus Dia lakukan. Itu bukan sesuatu yang Dia lakukan, bukan sesuatu yang jelek atau yang salah, tidak.
memang pekerjaan baik yang sedang dia lakukan. Tetapi sebaik apapun pekerjaan yang sedang dia lakukan, dia tidak pernah lupa untuk menyediakan waktu berkomunikasi dengan Bapanya yang di surga. Nah, hari ini simple sekali. Apakah kita ini sudah menyediakan waktu khusus untuk Tuhan kita, untuk Tuhan kita, untuk Bapa kita yang memberikan kita semua pekerjaan yang selama ini kita lakukan dengan menghabiskan waktu kita, ya, sampai lembur-lembur gitu, sampai nggak ada waktu. Apakah kita sudah menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan pribadi yang sesungguhnya memberikan itu pada kita? Dan kalau kita berkomunikasi sesungguhnya buat apa? Saat kita menyediakan waktu, kita berbicara, kita sedang mendiskusikan apa yang Bapa mau. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita sudah off the chart gitu ya. Jangan-jangan kita sudah melenceng dari apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Padahal yang kita lakukan baik. Segala sesuatu yang kita lakukan sampai kita sakit-sakit gitu ya. Bekerja sampai badannya capek semua. Untuk kebaikan. Untuk keluarga kita memang ya. Banyak yang harus dibantu. Untuk sesuatu yang baik, memang untuk kesejahteraan tempat kita bekerja, iya baik. Tetapi pagi hari ini kita mau sadar bahwa semuanya itu bukan kita yang mendapatkan. Bukan kita yang melakukannya seorang diri, tidak. Tetapi Tuhan yang menempatkan kita, Tuhan yang memang mau kita berada di tempat pekerjaan kita atau apapun yang kita lakukan saat ini. Jadi berkomunikasilah dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita. Sebuah ayat yang mungkin kita sudah sama-sama sering dengar gitu ya. Di Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin ratusan kali kita dengar ayat ini. Ya. Ayat ini mungkin kadang-kadang dibuat sebagai celetukan gitu ya. Untuk orang-orang yang sering bekerja, lupa ke gereja, lupa berdoa ya. Tapi apakah saat kita melontarkan celetukan ini, saat kita membaca ayat ini, kita benar-benar mengerti artinya? Dituliskan bahwa manusia, ini Yesus yang bilang ya, bukan penulis yang lain. Yesus sendiri bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau di pikiran kita adalah breadwinning gitu ya. Setiap hari bagaimana caranya kita dapat sesuap nasi, bagaimana caranya dapat cuan gitu ya. Bagaimana caranya dapat uang untuk hidup atau mungkin lebih dari hidup untuk bersenang-senang dan lain sebagainya. Itu bukan yang Tuhan kehendaki. Karena kita nggak hidup dari itu saja. Mungkin ada saudara yang bilang kepada saya mungkin ya saat saudara mendengarkan ini. Nah terus kalau kita nggak cari uang, kalau kita nggak cari roti gitu ya, terus kita mau hidup dari apa? Terus kita mau menyenangkan keluarga kita bagaimana? Kalau kita nggak berusaha ya, cari uang dan lain sebagainya, saya pengen balik tanya kepada saudara. Yakin semua usaha yang kita lakukan untuk mencari roti ya, untuk mencari uang, mencari keuntungan dan lain sebagainya, yakin akan bertahan sepanjang waktu. Yakin akan sesuai dengan keinginan kita. Yakin kalau kita, kalau kita ngomong saya bekerja keras, saya yakin saya pasti akan dapat uang. Are you sure? Gitu ya. Saudara yakin dengan kekuatan kita, kalau kita cari roti, kita cari uang, kita akan dapat seperti itu, yakin. Tidak ada yang 100% di dalam dunia ini. Kita udah kerja benar-benar ya. Kita nggak nipu orang, kita kerja sungguh-sungguh. Bisa saja gagal. Masih bisa gagal. Sudah di jalan yang benar gitu ya. Bekerjanya juga bekerja yang halal, yang baik. Bisa saja gagal karena ini dunia.
Nggak ada yang pasti. Oleh karena itu pagi hari ini, jangan pernah lupa untuk balik lagi, untuk kembali lagi kepada pribadi yang meletakkan kita di bumi ini, yang memberikan pekerjaan bagi kita, atau kegiatan apapun yang sedang kita lakukan, balik, berkomunikasi. Supaya kita tahu kita sudah ada di dalam rencananya, kita sudah ada dalam kehendaknya atau tidak. Karena kita nggak hidup dari roti saja, dari uang-uang dan uang saja, tetapi firman Allah. Karena suatu hari nanti mungkin kita bisa kehilangan itu semua. Tetapi firman Allah yang pernah kita baca, yang pernah kita dengarkan, nggak akan pernah pergi dari kita. Dan itu yang membuat kita tetap hidup, tetap bertahan. Matius 6 ayat 31. Kita pasti juga sering mendengar ayat ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang kita punya hari ini, gaji kita, bonus-bonus kita gitu ya. Atau mungkin sesuatu yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita, itu cuman hadiah, itu cuman bonus. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Firman Tuhan berkata, ditambahkan. Bukan diberikan, ditambahkan. Karena yang sesungguhnya inti dari kehidupan kita adalah kerajaan Allah. Karena yang bonus-bonus itu bisa hilang kapanpun. Kita udah kumpulkan banyak uang. Kita udah cari di mana-mana. Hilang dalam sekejap. Bisa saja. Sekarang sedang marak yang namanya penipuan. Ya, lewat online dan lain sebagainya. Sesuatu yang sudah kita kumpulkan dengan baik, ya, kita nggak nipu orang, kita kumpulkan dengan baik, bisa saja hilang dalam sekejap. Kita ditipu, ya, kita ditusuk dari belakang dengan rekan kerja kita, bisa hilang. Nah, kalau itu semuanya hilang, apa yang kita pegang? Kalau kita nggak balik ke kerajaan Allah, kalau kita nggak balik kepada siapa kita berpegang, apa yang kita pegang di dunia ini? Yakobus 4 ayat 8 mengatakan apa? Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kita mencari sesuatu di dunia ini yang tidak akan pernah habis. Kita lupa untuk mencari sesuatu yang kekal, yang akan terus bersama-sama dengan kita sampai kapanpun. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh karena itu pagi hari ini tidak susah firman Tuhan yang kita terima. Apa yang ada dalam hati kita? Apa yang menyita pikiran kita? Apakah kita sudah kembali kepada seorang pribadi yang memang punya kita gitu ya? Yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang menugaskan kita di dunia ini. Apakah kita sudah kembali kepadanya? Atau kita sibuk dengan urusan di dunia ini? Kalau mungkin masih di akhir khotbah ini masih ada yang tanya, terus kita kalau nggak cari uang gimana? Tidak ada yang menyuruh saudara tidak cari uang, tidak. Tuhan yang tempatkan saudara di pekerjaan saudara untuk saudara mendapatkan berkat di sana. Tapi ingat, semuanya itu bonus. Ditambahkan kepada kita. Yang terutama adalah porsinya Tuhan dalam hidup kita seberapa. Seberapa besar porsi Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itulah yang gak akan pernah bisa diambil oleh dunia ini. Yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh dunia ini. Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini jangan khawatir tentang apapun. Kalau bangun pagi saudara masih khawatir tentang anak-anak saudara, pekerjaan saudara, mungkin bahkan kesehatan saudara, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Bangkitkan iman saudara bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini
adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang terutama dalam kehidupan ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Semuanya bisa hilang. Hanya kita dengan Tuhan, hubungan inilah yang gak bisa diambil oleh siapapun. Mari pagi hari ini kita berkomitmen untuk sekali lagi kita balik. Kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita taruh semua kekhawatiran kita, ya. Kita letakkan semua apa yang mengganggu pikiran kita. Kita bersyukur akan apa semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang baik yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Untuk segala yang baik yang sudah Kau siapkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengingat kembali siapa yang memiliki kami. Siapa yang menempatkan kami di dunia ini untuk berkarya, untuk bekerja, untuk berkeluarga. Kami mau balik berkomunikasi lagi dengan pribadi yang memberikan kami semuanya itu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia saat kami tidak setia. Engkau tetap bersama-sama dengan kami, membimbing kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau dibimbing Tuhan. Kami mau dituntun dalam kasih dan anugerah-Mu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya berkat-Mu ada untuk setiap jemaat-Mu mulai pagi hari ini sampai sepanjang hari, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.